Bab 209. Kecerdasan Davison Su. Richie Dong tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia berkata terburu-buru, cepat pergi ke Gunung Longmei. Rombongan mereka segera meluncur ke Gunung Longmei. Saat ini, Eric Kin tentu saja menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, dia telah menelan pil mujarab ke dalam perutnya begitu dia selesai berlatih inti emas peringkat 9. Harus menemukan cara untuk menahan Richie Dong. Eric Kin menarik napas dalam dan bergumam. Dia tidak tahu seperti apa sikap Richie Dong nantinya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada pejuang lain di sekitar sini, dan Richie Dong pasti akan curiga padanya. Dia baru saja menelan pil itu, dan pil itu belum bekerja, jadi Eric Kin tidak bisa menghadapi Richie Dong secara langsung. Jika tebakanku benar, Richie Dong sudah dalam perjalanan. Eric Kin berbisik. Davison Su mengutuk dan berkata, Richie Dong ini benar-benar sombong. Master, aku masih ada urusan lakukan, aku harus kembali. Dasar. Eric Kin tidak bisa menahan teriakannya. Tapi segera, Eric Kin menggelengkan kepalanya lagi. Davison Su sebenarnya tidak berguna jika tinggal di sini, dan mengingat kutukan-kutukan yang dia semprotkan pada Richie Dong di internet, mungkin sebaiknya dia tidak tinggal di sini. Tuan Kin, aku akan mencoba menghentikannya. Deskarman berdiri dan berkata, masalah ini dimulai karena aku, jadi aku yang akan menyelesaikannya. Eric Kin meliriknya dan berkata, hei, apakah kamu benar-benar berpikir ini terjadi karena kamu? Kamu hanyalah umpan. Deskarman terdiam dan mengepalkan tinjunya. Eric Kin berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, dan berkata, jika Richie Dong ingin membunuhku, tidak sesederhana itu. Tak lama kemudian, Richie Dong dan murid-muridnya datang ke Villa Gunung Longmei. Di villa ini, Eric Kin, Vinola Su, dan Deskarman sedang duduk di meja sambil minum teh. Richie Dong melirik Eric Kin, lalu berjalan cepat. Dia duduk di seberang Eric Kin dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Teh yang enak. Richie Dong menyesap, kalau tidak salah, teh ini dari rumah dewa pengobatan. Sepertinya kamu benar-benar seorang alkemis. Eric Kin juga tidak menyangkalnya. Dia tersenyum dan berkata, teh ini memang dari rumah dewa pengobatan. Kamu masih terlibat dalam rumah dewa pengobatan. Aku di barat laut, tentu saja aku tahu rumah dewa pengobatan. Richie Dong mendengus. Eric Kin tersenyum tipis, karena kamu tahu aku adalah anggota rumah dewa pengobatan, apakah kamu masih harus melawan aku? Richie Dong dengan dingin memarahi, mengapa tidak? Aku telah membuat banyak permintaan alkimia ke rumah dewa pengobatan, tetapi mereka selalu menolaknya. Oleh karena itu, aku sangat membenci rumah dewa pengobatanmu itu. Kamu begitu berkuasa, kenapa kamu tidak mencoba memaksa istana pengobatan saja? Kata Eric Kin bercanda. Richie Dong terdiam untuk sementara waktu, dia hanya seorang Grandmaster, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi istana pengobatan? Eric Kin, penglihatan tadi datang darimu. Kata Richie Dong dengan mata menyipit. Apakah ada hubungannya denganmu jika itu datang dariku? Eric Kin tersenyum ringan. Richie Dong menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu dapat memberikan aku pil mujarab itu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan kamu. Ternyata kamu juga tahu tentang pil mujarab, kata Eric Kin dengan heran. Richie Dong mendengus dingin, dan berkata, berhenti berbicara omong kosong, setuju atau tidak? Bagaimana jika aku tidak setuju? Eric Kin menyipitkan matanya dan bertanya, Richie Dong, jangan lupa, masih ada 2 hari penuh sebelum janji temu kita. Aku tidak peduli. Richie Dong tiba-tiba berdiri, bahkan jika aku menyerang lebih dulu, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Eric Kin meringkuk dan berkata, aku tidak menyangka Richie Dong, yang terkenal di barat laut, ternyata adalah orang yang tidak tahu malu. Sepertinya reputasimu itu sia-sia. Di barat laut, Richie Dong dikenal sebagai orang yang baik hati. Richie Dong mendengus, aku telah terperangkap di alam Grandmaster selama 10 tahun. Jika aku tidak bisa masuk ke Grandmaster, reputasiku bukan apa-apa. Eric Kin bangkit dan berkata, aku tidak akan memberi pil mujarab padamu, lupakan saja. Apakah kamu cari mati? Richie Dong tiba-tiba menjadi geram,
Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Momentum yang menakutkan ini seperti ledakan bom yang menimbulkan gelombang energi yang tiada henti. Eric Kin langsung dengan cepat membawa Finola Su dan Deskarman beberapa meter jauh dari gelombang itu. Sepertinya tidak bisa ditahan lagi, kata Eric Kin pelan. Dia berbalik untuk melihat Deskarman dan berkata, beri aku pedang. Skarman buru-buru menyerahkan pedang perunggu ke Eric Kin, lalu dia mengambil tangan Finola Su dan mundur. Lengan Eric Kin bergetar, dan pedang perunggu itu tiba-tiba menyulutkan aura merah, aura pembunuh yang menakutkan, membanjiri langit. Aku tidak menyangka kamu punya banyak senjata, kata Richie Dong sambil menyipitkan mata. Sayang sekali kamu tidak cukup kuat. Bahkan jika kamu punya lebih banyak senjata, itu tidak berguna. Begitu suara itu turun, telapak tangan besar Richie Dong tiba-tiba terangkat, dan sebuah tangan besar dari langit tiba-tiba berkumpul di atas kepala Eric Kin. Trik ini lagi. Eric Kin mengerutkan kening. Kali ini, Richie Dong jelas menggerakkan energi yang lebih kuat lagi. Finola Su yang tak jauh darinya tentu saja cemas, bahkan lapangan es Arktika pun seketika membuka matanya. Eric Kin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Richie Dong berkata pelan, berikan pil mujarab padaku. Persetan denganmu, teriak Eric Kin. Benar-benar cari mati. Richie Dong sangat marah. Telapak tangannya mendorong kuat, dan tangan besar yang menakutkan itu tiba-tiba menekan ke arah Eric Kin. Potongan pertama. Eric Kin memegang pedang perunggu di tangannya, dengan geram. Dang dang dang. Pedang perunggu menebas telapak tangan, dan itu membuat suara seperti baja yang hancur, dan api ada di mana-mana. Dan tangan besar itu tidak terpengaruh sama sekali, dan dengan raungan, menekan lagi. Potongan kedua. Potongan ketiga. Eric Kin mengertakkan giginya. Tapi tangan besar itu menakutkan, 3 pedang ditebas, dan hawa dingin yang keras tiba-tiba membelah langit. Dan tangan besar itu, di bawah bilah tajam, memotong langsung dari tengah. Richie Dong menyipitkan matanya dan mencibir, aku memiliki beberapa keterampilan, tapi sayangnya, aku hanya menggunakan 50% dari kekuatan di telapak tangan ini. Jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, apakah kamu masih dapat menahannya? Wajah Eric Kin dingin. Kali ini, aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Richie Dong perlahan mengangkat tangannya lagi, memadatkan kekuatan batinnya di telapak tangannya. Pada saat ini, sekelompok besar orang berlari dengan kamera tidak jauh dari tempat kejadian. Dan Davison Su yang berlari di garis depan. Sebagai reporter asosiasi Budo, kamu harus merekam adegan ini. Davison Su berlari ke depan. Dia menunjuk ke hidung Richie Dong dan berteriak, orang tua yang tidak tahu malu ini berkata bahwa dia akan melawan tuanku 3 hari kemudian, tapi sekarang dia tidak menepati janjinya. Kamu harus mengingat wajahnya. Datanglah padanya. Ambil foto close up. Sekelompok kamera segera menunjuk ke Richie Dong. Wajah Richie Dong membiru, dan tubuhnya hampir gemetar. Apakah kalian akan mewawancarainya? Lupakan saja, biarkan aku saja. Gumam Davison Su. Setelah itu, dia memandang Richie Dong tanpa sedikit pun rasa takut dan berkata, Richie Dong, hari ini aku akan mewawancarai kamu, mengapa kamu sangat tidak tahu malu? Aku mendengar bahwa kamu telah mengasingkan diri selama 10 tahun, jadi tentu saja kamu lebih kuat darinya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.